Iya. Oke teman-teman, Bapak Ibu sekalian petani vanili Borneo, kali ini saya menunjukkan pakan yang biasanya saya pakai. Pakan yang biasanya saya pakai ini untuk pakan ayam, yaitu dari bahan azolla. Karena melalui pakan azolla ini saya bisa mendapatkan bahan baku yang gratis dan murah. Kemudian untuk menciptakan azolla itu sendiri, pertumbuhannya kan 30% per setiap harinya, maka saya lebih cepat mendapatkan bahan bakunya. Kemudian yang kedua, dari campuran azolla itu saya menggunakan mie reject dari pabrik Indomie ya. Kemudian yang ketiga bisa kita jumpai di tempat ibu bapak sekalian pasti punya, yaitu nasi basi. Kemudian ya singkong. Nah singkong ini kalaupun ada, kalau nggak ada juga nggak masalah sih. Nah ini kemudian selanjutnya untuk melengkapi kebutuhan dari ini kan, ini protein azolla, kemudian ini juga mengandung protein, serat, dan untuk energinya juga ya. Kemudian ini tadi karbohidrat yang sudah masak. Nah, artinya ini nasi ya. Kemudian untuk melanjutkan atau mendukung semua itu, saya memakai beras juga. Saya mengisi beras ke dalam campuran itu. Perbandingannya ya lebih kecil daripada yang lain. Nanti saya sebutkan juga perbandingan. Kemudian jagung ini untuk menyuplai gula juga atau energi atau serat kasar pada pakan kita. Kemudian ya yang tidak luput itu tentunya konsentrat, tetapi ini konsentrat ayam kecil ya, ayam pedaging kecil, karena itu lebih besar kandungan di dalamnya. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan kekebalan tubuhnya, saya memakai pisang yang saya dapatkan dari tempat atau dari toko buah yang sudah reject ya, sudah tidak dipakai lagi. Nah kita untuk memfermentasi semua ini, menyatukan semua ini, itu saya memakai empat. Nah empat ini saya aplikasikan dengan air hujan, dan sebagai pengganti itu saya memakai gula untuk mengaktifkan. Ayo teman-teman, kita langsung saja prakteknya satu persatu, kemudian saya jelaskan juga sedikit demi sedikit. Kita untuk mengaktifkan empatnya, kita beri gula saja sekitar, karena airnya ini 1,5 liter ya. Setelah larut, baru kita campurkan. Bagaimana kita mengetahui takarannya ya? Tadi ada sisa air yang dari sini sudah kita siapkan itu. Kemudian kita biarkan mikrobanya, hari menunggu mikrobanya aktif, kita aduk racikan kita atau kita campurkan ya. Azolla ini sudah kita tiriskan kurang lebih 5 hari. Ini kadar airnya, jadi ini sudah tidak itu lagi ya, tidak terlalu basah ya, karena jika terlalu basah bisa mempengaruhi proses fermentasi kita. Oke, inilah lapisan-lapisan supaya merata. Artinya cara menyampurnya itu harus memakai lapisan. Jadi ya
saya kira-kira ini sekitar azolanya sekitar 5 kilo saja, cuma karena banyak ya, volumenya bisa mencapai 10 kali lipat dari mie-nya. Perbandingannya seperti ini. Kemudian mie-nya, nasinya, dan singkongnya. Kemudian berasnya, kemudian jagungnya, kemudian pisangnya, konsentratnya, apa fungsi daripada fermentasi ini dan banyaknya racikan? Nah, fungsi dan banyaknya racikan pada ayam kampung itu adalah ketika ayam kampung merasakan jenuh terhadap makanan tersebut, sehingga apabila ada menu-menu yang berbeda di dalamnya, apabila ketika saya perhatikan dari ayam kampung itu, rupanya dia memiliki kebutuhan yang dia sendiri itu merasakan dan tahu apa yang harus dia makan. Insting, memakai insting ayam itu ya. Makanya ketika kita berikan ayam itu pakan yang monoton, yaitu ketika mie ya mie terus, kemudian azola terus, atau nasi terus, ayam kampung itu cenderung pada akhirnya dia tidak mau makan. Nah, ketika kita racik seperti ini lengkap, maka ayam kampung itu ketika dia memakan pertama kali dengan lahap dan menghadapi kejenuhan dalam dirinya, dia akan memilih sendiri mana yang akan dia makan dalam setiap harinya, begitu ya. Makanya ayam kampung biasanya ketika kita berikan, dia itu memilih, ada memilih ya, kadang memilih. Nah, disitulah sebenarnya tingkat dimana dia sudah mulai jenuh. Dan kejenuhan tersebut apabila kita atasi dengan banyaknya racikan dan sudah lengkap untuk kebutuhannya, maka di situ tidak akan terjadi kejenuhan terhadap ayam kampung tersebut. Ya, kita buktikan punya saya, karena punya saya sudah terbukti dan ini sudah ampuh ya, teman-teman, Bapak Ibu. Empat, yaitu dengan cara diginikan ya, supaya dia tidak terlalu basah dan mikrobanya itu sambil aduk sedikit demi sedikit di saat tipis seperti ini. Kemudian kita beri empatnya terus sampai dia merata. Kalau jumlahnya segini, maka empatnya nanti dihabiskan juga nggak masalah, seliter setengah ini ya.
kita masukkan dalam kantong seperti ini. Ini gunanya ketika kita pengambilan itu tidak mengkontaminasi yang lain apabila kita mengambil dalam keadaan kotor atau dari kandang ya, karena apabila terkena bakteri lain yang jahat bisa jadi busuk fermentasi kita. Apabila diginikan, dikantongin, kita bisa ambil per kantong, setiap hari itu per kantong, jadi bisa kita atur mau jadi sekantong itu sehari atau sekantong itu dijadikan 2 hari ya, ini cukup. Setelah ini nanti kita masukkan ke dalam kantong. Nah, jadinya akan seperti ini. Oke, kita lihat sama-sama. Kita akan berikan ayam itu. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, itulah cuplikan video yang saya bagi kepada Bapak Ibu petani vanili. Apabila ada waktu luang di saat Bapak Ibu selesai mengerjakan kebun vanilinya atau perawatan, maka bisa merawat ayam juga dan bisa memanfaatkan azolla tersebut apabila lebih untuk pakan ayam dan juga bisa untuk